Sintayong bisa tenang, Thomas Doll pastikan lepas seluruh pemain Persija ke timnas Indonesia. Sintayong memang dipusingkan dengan dua agenda yang bakal diikuti oleh timnas senior dan timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga FIFA Matchday periode September 2023. Dalam laga ini, skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September 2023. Sementara itu, timnas U23 Indonesia diagendakan bakal menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo pada tanggal 6 hingga 12 September 2023. Agenda ini, skuad Garuda Muda bakal melakoni pertandingan melawan Taiwan dan Turkmenistan U23 yang bergabung dalam grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Untuk menghadapi dua agenda besar ini, Sintayong pun memanggil pemain-pemain terbaik tanah air. Untuk timnas Indonesia terdapat 24 pemain, sedangkan untuk timnas U23 Indonesia sebanyak 27 pemain yang diboyong ke Solo. Dari sekian banyak pemain yang dipanggil, pelatih asal Korea Selatan itu memanggil 7 pemain Persija untuk membela timnas senior hingga U23. 6 pemain dipastikan akan memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Pemain tersebut yakni Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, Ilham Rio Fahmi, Akbar Arjunsah, dan Witan Sulaiman. Sementara untuk timnas senior ada nama Aji Kusuma yang bergabung untuk menghadapi Turkmenistan di laga uji coba internasional FIFA Matchday. Dengan sebanyak 7 pemain yang mendapat panggilan ke tim Merah Putih tersebut tentunya memberatkan tim. Situasi ini tak menguntungkan untuk klub karena terlalu banyak pemain yang bakal menuju timnas. Bahkan sebelumnya saat pemanggilan pemain ke timnas Indonesia tak sedikit klub yang keberatan. Namun dalam laga kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan FIFA Matchday ini sedikit berbeda. Sintayong bahkan dipastikan tidak akan bingung lagi karena klub-klub siap melepas para pemainnya. Termasuk pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengaku bakal melepas pemainnya ke timnas Indonesia dan U23. Tentu saja kami akan lepas, ujar Thomas Doll kepada awak media di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Pelatih asal Jerman itu mengaku bakal melepas pemainnya tepat waktu pada tanggal 4 September 2023. Hal ini karena dua ajang tersebut masuk dalam agenda FIFA atau jeda internasional. Untuk jeda internasional ini sendiri berlangsung pada tanggal 4 hingga 12 September 2023. Ditambah lagi kompetisi Liga 1 bakal diliburkan hingga 17 September 2023. Oleh karena itu, menurut Doll tak ada masalah dan mempersilahkan pemain merapat ke tim Merah Putih. Mereka bisa pergi karena kita tidak ada pertandingan sampai tanggal 17 September 2023, tuturnya. Sementara itu, baik timnas U23 Indonesia dan timnas senior ini ditargetkan untuk bisa meraih hasil maksimal. Uston Nawawi resmi tak tersentuh kekalahan, Dimas Drajat cedera. Persebaya Surabaya mencatatkan kemenangan tipis 2-1 atas Borneo FC dalam laga pekan ke-11 Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu 3 September 2023. Persebaya mampu unggul dulu lewat sepakan Bruno Moreira. Borneo FC membola sebelum babak pertama berakhir lewat gol bunuh diri Yohanes Kandaimu. Tetapi di babak kedua, Persebaya mampu unggul lewat gol Ze Valente. Dengan kemenangan ini, Persebaya Surabaya memastikan kepemimpinan Uston Nawawi sebagai caretaker tak tersentuh kekalahan sama sekali. Hasil ini membawa Bajul Ijo berangsek ke 5 besar dengan 18 poin. Sementara itu, duel Persikabo 1973 versus Dewa United berakhir sama kuat dengan skor 1-1 pada laga pekan ke-11 Liga 1 2023-2024 di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi pada Minggu 3 September 2023. Laga ini bisa dikatakan ajang pembuktian bagi para pemain timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday September 2023. Sebagai informasi, ada 4 anak asuh Sintayong yang tampil pada laga ini. Dari Dewa United terdapat Egy Maulana Fikri. Sedangkan dari sisi Persikabo 1973 terdapat Syahrul Trisna dan Dimas Drajat. Dimas Drajat harus keluar lapangan pada menit ke-43. Striker timnas Indonesia itu mengerang kesakitan sambil memegangi pahanya. Posisi Dimas Drajat lalu digantikan oleh Yandi Sofyan. Sempat dilirik Blackpool di deadline day, Elkan Bagot akhirnya bertahan di Ipswich Town. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot resmi bertahan di Ipswich Town untuk musim 2023-2024. Sebelumnya Elkan Bagot memang direncanakan untuk dipinjamkan lagi oleh Ipswich Town. Dia sudah bermain dalam 2 laga di Ipswich Town saat berlaga di Carabao Cup. Namun Elkan belum dipercaya pelatih Ipswich Town Kieran McKenna untuk berlaga di Liga. Jelang deadline day bursa transfer Liga Inggris pada Jumat 1 September 2023 pukul 23.00 malam waktu setempat, Elkan Bagot sempat mendapat tawaran dari Blackpool. Klub kasta ketiga itu ingin meminjam Elkan Bagot dari Ipswich Town.
Namun begitu Ipswich Town belum mau melepas Elkan karena mereka juga tidak kedatangan bek senior baru. Andai Ipswich kedatangan pemain berposisi bek tengah baru, maka mereka akan meminjamkan Elkan ke Blackpool. Namun hingga tenggat waktu berakhir, Ipswich Town tidak kedatangan bek anyar. Sehingga bisa dipastikan bila Elkan Bagot akan bertahan di Ipswich Town setidaknya hingga Januari 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh media lokal twtd.co.uk. Bagaimanapun, dengan tidak adanya bek tengah senior yang datang ke Ipswich, pemain Indonesia Elkan Bagot akan berada di Ipswich Town setidaknya hingga Januari. Tulis twtd.co.uk. Ipswich Town mengakhiri perburuan di bursa transfer musim panas dengan merekrut 6 pemain yakni Jack Taylor, Kieran Slicker, George Hitz, dan meminjamkan Omari Hutchinson, Brandon Williams, dan Scarlett. Klub berjulukan The Tractor Boy itu telah mendaftarkan 20 pemain termasuk Elkan Bagot ke EFL untuk mengarungi Championship Division musim 2023-2024. Selama bursa transfer musim panas lalu, Elkan Bagot memang santer dikabarkan diminati sejumlah klub untuk meminjaminya. Ada Stephen yang kabarnya berminat sebelum Blackpool. Namun pada akhirnya Elkan Bagot bertahan di Ipswich Town. Dengan keputusan ini, Elkan Bagot langsung bersiap menatap laga pekan kelima Championship 2023-2024. Pada pekan ini, Ipswich Town bakal bersua Cardiff City pada Sabtu 2 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Setelah laga tersebut, Elkan Bagot langsung terbang ke Indonesia untuk agenda FIFA Matchday. Pada bulan ini, pemain berusia 20 tahun tersebut gagal membela timnas U23 Indonesia untuk 2 laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pada ajang tersebut, Elkan Bagot dan kawan-kawan bersiap hadapi Taiwan pada 9 September 2023 dan Turkmenistan pada 12 September 2023. Seluruh pertandingan bakal dilangsungkan di Stadion Manahan Solo. 6 kekalahan beruntun di BRI Liga 1, aspek psikologis pemain Persita terganggu. Persita Tangerang kembali menelan kekalahan saat bertemu Madura United dengan skor 1-3 di Stadion Indomilk Arena Tangerang pada pekan ke-11 BRI Liga 1 2023-2024, hari Jumat 1 September 2023. Kekalahan ini menandakan skuad berjulukan Pendekar Cisadane selalu meraih 0 poin pada 6 pertandingan terakhir. Usai pertandingan, pelatih Persita Luis Edmundo menyebut 6 kekalahan beruntun tentu akan mengganggu mental para pemain dan juga pelatih Persita. Pasti kekalahan akan mengganggu mental, psikologis kita di dunia sepak bola. Kita tahu akan resiko itu sangat besar, ujar Luis Edmundo usai laga. Saat ini para pemain harus melihat kerja secara kolektif dan bagaimana keluar dari zona yang ada saat ini dan supaya secepatnya bisa kembali ke jalur positif dan mulai dapat 3 poin lagi karena sudah beberapa pertandingan tidak menang. Pasti mempengaruhi mental, tambahnya. Lebih lanjut, Luis Edmundo mengajak para pemain senior dan muda Persita harus kompak dan berbicara satu sama lain agar bisa keluar cepat dari zona negatif ini. Pada pertandingan kontra Madura United, Persita nampak terus berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua. Beberapa peluang tercipta, namun itu belum cukup membawa Pendekar Cisadane keluar dari rentetan hasil buruk. Dalam 11 pertandingan yang sudah dijalani Persita, baru meraih 10 poin. 7 laga terakhir dijalani dengan tanpa kemenangan. Liga 1 musim 2023-2024 memasuki jeda internasional bulan September. Persita baru akan kembali bermain pada tanggal 16 September mendatang melawan tuan rumah Arema FC. 4 pemain timnas Indonesia U23 yang terancam dicoret Sinteyong dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong tampaknya bakal mencoret beberapa nama pemain untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024 sebab jumlah pemain yang dipanggil cukup melimpah. Sinteyong tercatat memanggil 27 nama pemain untuk mengikuti TC persiapan timnas Indonesia U23 menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024. Artinya ada 4 pemain yang bakal terdepak. Hal ini berangkat dari regulasi yang menetapkan bahwa setiap tim hanya diizinkan mendaftarkan 23 nama pemain untuk berpartisipasi di babak kualifikasi. Oleh karena itu, pelatih asal Korea Selatan itu nantinya akan mencoret 4 nama dari 27 pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan kali ini. Pencoretan itu akan dilibatkan 1 nama di masing-masing posisi, sebab jika melihat persebarannya ada posisi yang memiliki terlalu banyak stok pemain. Berikut kami sajikan 4 nama pemain yang terancam dicoret Sinteyong dari TC Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. 1. Akbar Arjunsyah. 1.
Sektor bek tengah timnas Indonesia U23 memang diwarnai nama-nama mentereng. Ada Komang Teguh, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Akbar Arjunsah, dan Alfeandra Dewangga. Jika harus mencoret satu pemain, nama yang paling mungkin ialah Akbar Arjunsah. Sebab dibandingkan nama-nama yang lain, Akbar paling minim pengalaman di level internasional. 2. Victor Detam. Menumpuknya stok pemain di sektor bek sayap juga kemungkinan besar akan memunculkan pencoretan pemain sisi bek kanan. Saat ini dihuni 3 nama, yaitu Jaki Asraf, Rio Fahmi, dan Victor Detam. Di pos bek kiri ada Pratama Arhan dan Doni Tri Pamungkas. Kemungkinan nama yang bakal didepak dari timnas Indonesia U23 ialah Victor Detam. Dari segi pengalaman, dia memang yang paling minim. 3. Raihan Hanan. Memasuki area tengah, persaingan ketat juga bakal melibatkan pertarungan sengit antara pemain untuk mendapatkan tempat di skuad timnas Indonesia U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kemungkinan besar pemain yang akan tersingkir dari persaingan ini ialah Raihan Hanan. Dia usianya masih terlalu muda dan minim jam terbang internasional. 4. Titan Agung. Sejauh ini Titan Agung menjadi nama paling potensial yang akan dicoret Sintayong di sektor lini serang. Sebab dia harus bersaing dengan beberapa nama striker top di skuad ini. STY tampaknya akan lebih memilih Ramadan Sananta, Rafael Streyk, dan Hoki Caraka untuk memperkuat skuad Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2024.